Selanjutnya, marilah kita ikuti sambutan dari Wakil Rektor 2 Universitas Surabaya sekaligus Sekretaris PWNU Jawa Timur yang terhormat Bapak IR Muhammad Fakih MSI PhD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin mukarramin al-ulama wal masyayikh. Ini ulama semua, masyayikh semua. Ulama semua karena kita semua adalah ahlul Quran. Ahlul Quran, ahlul itu benar ulama Al-Quran. Tidak perlu satu persatu, semuanya ulama dan semuanya al-karam. Amin. Juga dari Bapak yang mewakili Surabaya, selamat datang. Pertama saya menyampaikan bahwa saya yang ditugaskan oleh Pak Rektor mewakili hadir di sini karena Pak Rektor ada tugas ke Jakarta. Jadi saya ditugaskan untuk hadir di sini. Alhamdulillah saya hadir, tapi saya mohon maaf sampai jam 10 saja. Jam 10 nanti ada rapat dan prof jadi itu di bawah sana. Baik, nah kemudian saya ucapkan selamat datang di kampus Nusa. Sebenarnya ketika ada permintaan untuk pindah rumah, saya langsung oke di lantai 9 auditorium Unisha bisa menampung 550 orang. Saya rasa itu yang saya inginkan, yang saya sampaikan. Tapi ternyata mintaannya hanya 200 orang. Nah, kami tidak punyanya pastoral ini. Nah, inilah yang diberikan. Alhamdulillah, urusan ingin berpartisipasi pada semua aktivitas Nahdlatul Ulama. Ini kami sebagai bagian dari LPTN, Lembaga Tinggi Pendidikan Nahdlatul Ulama, tentu ingin berpartisipasi dalam bidang pendidikan terutama dan tinggi untuk melihat Nahdlatul Ulama dan bangsa ini. Tetapi di luar itu, kami juga tentu akan membantu hal-hal yang berkaitan dengan Nahdlatul Ulama. Sebagai contoh, Unisha ini menemukan alat untuk menjernihkan air sampai bisa dipakai untuk air minum. Ini akan diperbantukan pada pesantren-pesantren yang membutuhkan. Alhamdulillah saat ini itu sudah ada sekitar 20 pesantren yang dapat bantuan itu di Madura, terutama di luar Jawa. Tetapi karena Unisha hanya punya teknologinya, tidak punya uangnya, bergantung pada pemberi dana. Alhamdulillah kita diberi dana, ada dari CSR Pelindo, ada CSR-nya Pak CT, ada macam-macam itu, sehingga bisa memberikan itu pada pesantren-pesantren itu. Mudah-mudahan jadi luas. Ada lagi yang menjanjikan, itu adalah dari YDFS itu niatnya ingin mendanai Unisha memberi bantuan penjernih air itu untuk 100 pesantren di Indonesia. Belum terlaksana. Masih ada beberapa yang disurvei di luar Jawa sekitar 9 atau berapa, mudah-mudahan bisa. Ini saya katakan untuk memberitahu pada kita semua bahwa ada bagian-bagian kerja yang harus dilakukan dan insya Allah Unisha bisa itu membantu dengan bersama. Nah, kemudian ada lagi bagian kecil ini saya sampaikan bukan untuk menunda-tunda, tetapi untuk ta'addud bil ni'mah, gitu ya. Unisha ini sudah menanggung cleaning service-nya kantor PWNU Jawa Timur. Sehingga tiap bulan kami ini rutin bayar 4.700.000 untuk cleaning service. Kenapa? Saya katakan kalau Unisha itu sudah kecil. Kenapa kecil? Masuk 33 karena mahasiswanya hanya 5.000. Hanya 5.000. Jadi saya bilangkan PTNU yang mahasiswanya sampai 20.000, 15.000 bisa lebih besar daripada Unisha. Sebentar lagi.
Begitu juga kalau kita menyelesaikan insya Allah bisa. Jadi sekali lagi urusan ingin berpartisipasi pada Nahdlatul Ulama. Nah, perlu saya sampaikan beberapa yang lalu ada juga yang ingin pinjam uang di urusan ini atas nama semacam JD. Tapi ketika saya teliti dulu JD siapa ini? Ada ilmunya. Karena ada ilmunya kami maaf kami tidak bisa ikut berpartisipasi. Sekali lagi karena urusan ini bagian dari Nahdlatul Ulama, maka kiprahnya, stoknya berusaha difokuskan pada Nahdlatul Ulama. Hari sekalian, ini yang bisa disampaikan oleh Ustaz Pak Badan semua. Dan mohon maaf kalau di urusan itu tidak boleh merokok. Oh iya. Jadi yang bapak-bapak yang sudah merokok ini, mohon maaf pada saat di urusan itu dulu rokok. Dulu ada Surya ketika kita kemarin, di santri kemarin yang di lantai 9 itu ada ya Surya yang sudah kebelet sekali turun sampai di bawah sana merokok di bawah sana. Ya mohon maaf saya lagi telah dari si tertib akan mengatakan bahwa untuk kesehatan saja, untuk kesehatan. Urusan tidak mengatakan merokok itu salah. Tidak. Hanya untuk kesehatan saja. Baik, saya kira itu yang sudah saya sampaikan lagi. Selamat beraktivitas berusaha, semoga berhasil dan bermanfaat. Tadi saya melihat himnenya itu kita belajar benar-benar zaman itu sangat sentuh sekali. Perjuangan yang sangat strategis, bukan sekedar seni baca dan tahfidzul Quran, tetapi melekatkan Al-Quran di dalam hati abna zaman. Ini tugasnya di hari itu. Nah, kalau itu berhasil, maka misi besar Nahdlatul Ulama itu berhasil. Apa misinya? Ada paling tidak ada 3 yang dirumuskan oleh Islam, yaitu Ma'ruf Amin pada saat itu. Yang pertama adalah himayatul, memelihara dan merawat agama. Di Indonesia ini alhamdulillah agamanya sudah mayoritas Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, An-Nahdliyah. Itu perlu disyukuri dan dengan agama itu biasanya kita merawat salatul a'dham, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah salatul a'dham di dunia ini, mulai dari Maroko sana ke Timur Tengah sampai ke Uzbekistan, sampai ke Rusia, sampai ke Cina, sampai ke Asia Tenggara sana, mayoritas adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita itu ada hadis Nabi, alaikum bisalatil a'dham, wajib atas kalian semua untuk berguna pada salatul a'dham. Cina sedikit, hanya ada di Iran dan sebagian di Irak. Khawarij sedikit lagi berada di Yaman. Salatul a'dham itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah kita di sini sudah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sudah kita. Kalau jadi hari ini mampu meletakkan Al-Quran di dalam hati abnaul zaman, insya Allah selesai. Ya itu susah. Nah kalau pribadi-pribadi dan ulama itu adalah hatinya didekati Al-Quran dan Islamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah nantinya, maka tugas kedua himayatul ummah, terlaksana mendampingi umat untuk kebaikan, bukan saja kebaikan di dunia ini, tapi kebaikan sampai di akhirat. Ini tidak. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah himayatul daulah, merawat negara kesatuan Republik Indonesia. Ini sudah dideklarasikan yang terakhir tahun 1982 pada saat Munas Ulama di Situbondo yang Masjid dan kawan-kawan mengatakan NKRI adalah upaya final Muslim Indonesia dalam ini kewajiban kita. Dan saya yakin kalau pribadi-pribadi penduduk Indonesia itu hatinya dekat Al-Quran seperti yang ditanamkan oleh JPH, insya Allah rahmat Allah SWT.
melihara keamanan di Indonesia. Keamanan itu sangat penting. Kita lihat bagaimana rusaknya di negara Timur Tengah. Kan tidak ada keamanan. Dan kalau Bapak Ibu saya mengingatkan ini, saya bukan ulama, ingatkan. Di dalam Al-Quran itu satu-satunya nabi yang mempunyai visi dan misi mendirikan negara itu adalah Ibrahim. Dan apa doanya? Qala Ibrahim Rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats-thamarati dan seterusnya. Itu Nabi Ibrahim berdoa itu sebelum ada negeri. Itu ketika Nabi Ibrahim meletakkan Hajar istrinya dan Ismail putranya dan mau kembali ke Irak, Nabi Ibrahim berdoa itu Rabbi ij'al hadza baladan aminan. Negeri akan ada nanti mudah-mudahan negeri aman. Yang kedua, ketika Nabi Ibrahim datang lagi, Nabi Ismail sudah besar, sudah 13-12 tahun, diajak mendirikan Ka'bah. Setelah itu beliau mengatakan, Rabbi ij'al hadzal balada aminan waj'alni wa baniya an a'budu al-asnam. Setelah jadi mereka berdoa lagi. Jadikan negeri ini kepada negeri yang aman. Nah, Indonesia ini sekarang aman. Mulai merdeka mendapat masa kesana, alhamdulillah itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib memeliharanya. Kita harus menentang semua ekstremis, radikalis yang ingin menciptakan huru-hara di Indonesia dengan alasan apapun. Sebab ideologi kita adalah Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Mencegah kerusakan, mencegah kefasatan itu harus didahulukan. Orang ingin membuat huru-hara harus kita berpikir. Kita menjaga keamanan ini. Kalau Indonesia ini tetap aman, insya Allah ke depan Indonesia itu akan menjadi negeri muslim yang sangat baik yang kita lakukan para pengajar. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan. Amin. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fir'ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.